Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Jamila, mahasiswa Fisika angkatan 2021 dengan NIM 12170300028. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi lampu tidur otomatis dan simulasi alarm pagi otomatis yang merupakan penerapan dari KVL. KVL ini merupakan Kirchhoff Voltage Law. Nah, Kirchhoff Voltage Law ini merupakan sistem pembagi tegangan. Oke, pertama kita akan membuat rangkaian desain lampu tidur otomatis. Di sini kita memerlukan berbagai komponen elektronika. Pertama yaitu ada baterai dengan ukuran tegangannya yaitu 10 volt. Baterai ini memiliki dua kutub, yaitu ada kutub positif dan ada kutub negatif. Kemudian kita menggunakan transistor. Di sini transistor memiliki tiga kaki, yaitu yang pertama ada kaki kolektor, yang kedua ada kaki basis, dan yang ketiga ada kaki emitor. Nah, transistor ini merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar, yang mana ketika ada arus yang mengalir ke basis, maka nanti di kolektor akan ada aliran arus ke emitor. Kemudian dapat resistor yang resistannya yaitu 220 ohm dan resistor yang di bawah yaitu 20 ohm. Lalu komponen selanjutnya ada LDR atau yang disingkat atau yang namanya Light Dependent Resistor. Nah, LDR ini merupakan komponen elektronika yang mana nilai resistansinya itu berubah tergantung pada intensitas cahaya atau lingkungan di sekitarnya. Komponen LED atau Light Emitting Diode yang bisa memancarkan cahaya. Di sini saya menggunakan LED yang warna merah. Dan yang terakhir yaitu ada breadboard nih yang segi 4. Pertama lanjut kita merangkai rangkaian. Yang pertama kita hubungkan baterai yang positif ke breadboard, lalu ke kaki resistor yang bernilai resistansi 10 kilo ohm, dan kemudian dihubungkan ke LDR, kaki LDR. Selanjutnya baterai dengan kutub negatif dihubungkan ke kaki LED. Kemudian ini dihubungkan secara kemudian kolektor terhubung dengan kaki resistor dan kaki basis terhubung ke kaki resistor terminal. Semuanya terhubung, lalu kita bisa start simulation. Nah, di sini klik. Jadi kesimpulannya ketika intensitas di lingkungan terdapat intensitas cahaya, maka si LED ini akan mati. Sebaliknya jika dalam keadaan gelap, maka LED ini akan hidup. Jadi pada rangkaian lampu tidur otomatis ini, ketika malam maka si LED akan menyala secara otomatis, dan ketika siang ataupun ada pancaran cahaya atau intensitas cahaya maka LED akan mati. Rangkaian selanjutnya yaitu simulasi alarm otomatis pagi hari. Sama halnya seperti lampu tidur otomatis, namun alarm otomatis ini merupakan kebalikan dari rangkaian lampu tidur otomatis. Nah, di sini sama memerlukan beberapa komponen elektronika. Yang pertama ada baterai 9 volt dengan kutub positif dan negatif, kemudian memerlukan buzzer dan transistor yang memiliki tiga kaki yaitu kolektor, kaki basis, dan kaki emitor. Juga membutuhkan LDR atau Light Dependent Resistor dan membutuhkan resistor dengan nilai resistansi 20 kilo ohm. Ini rangkaian yang saya buat. Nah, pada kutub positif baterai dihubungkan ke
breadboard dan dihubungkan ke kaki terminal 1 pada LDR. Kemudian kaki LDR yang satunya lagi dihubung ke resistor terminal 2. Nah, resistor terminal satunya ke kutub negatif pada baterai. Kemudian kutub negatif baterai ini juga dihubungkan ke buzzer yang memiliki kutub negatif. Kemudian kaki kolektor dihubungkan ke kaki LDR. Nah, ini. Kemudian kaki basis dihubungkan ke resistor dan kaki emitter dihubungkan ke buzzer yang kutub positif. Oke, ini rangkaiannya. Start simulation. Klik LDR atau fotoresistor. Nah, di sini ketika keadaannya gelap, ini gelap, maka si buzzer ini tidak akan mengeluarkan suara atau bisa aja suaranya kecil. Namun ketika keadaan terang, maka ini akan mengeluarkan bunyi. Jadi kesimpulannya, rangkaian alarm otomatis pagi hari ini ketika malam akan mati, dan ketika pagi hari atau ketika ada intensitas cahaya maka akan berbunyi. Penerapan KVL atau Kirchhoff Voltage Law yang ketiga yaitu desain robot kepik. Nah, desain robot kepik ini memerlukan berbagai komponen elektronika, di antaranya yang pertama ada baterai 9 volt, kemudian transistor dengan 3 kaki yaitu kolektor, basis, dan emitter, dan juga membutuhkan LDR atau light dependent resistor, kemudian membutuhkan resistor dengan resistansi 20 kilo ohm, dan juga yang paling penting yaitu membutuhkan DC motor atau DC. Nah, di sini yang saya buat sebelumnya, kita dalam simulasi robot ini pertama menghubungkan kutub positif dari baterai atau dinamakan juga PCC. Nah, PCC ini dihubungkan ke kaki LDR. Kemudian dihubungkan juga ke kaki pada transistor yaitu kaki kolektor. Kemudian LDR ini kaki LDR yang terminal 2 dihubungkan ke kaki basis pada transistor dan dilanjutkan dihubungkan ke kaki terminal 2 pada terdesek. Kemudian selanjutnya untuk kutub negatif dari baterai ini kita hubungkan kaki resistor ke breadboard, kemudian lanjutkan ke kaki resistor. Setelah itu kaki motor DC terminal satunya kita hubungkan ke breadboard yang terhubung ke sumber tegangan yang kutub negatif. Nah, setelah komponen ini dirangkai secara seperti ini, lalu kita start simulation. Kita klik LDR. Nah, pada simulasi robot kepik ini, ketika lingkungan keadaannya gelap, maka motor DC ini tidak bergerak atau bergerak lambat, yaitu seperti yang ini yaitu 254 rpm. Nah, namun ketika keadaan lingkungannya terang, maka motor DC ini akan bergerak cepat seperti yang pada simulasi kali ini yaitu 15.268 rpm. Jadi kesimpulannya, ketika
lingkungan keadaannya gelap, maka metode bergeraknya lambat dan atau diam. Dan ketika lingkungannya terang atau diberikan intensitas cahaya, maka metode ini akan bergerak cepat. Nah, ini merupakan prinsip atau konsep dari KVL. Jadi contoh penerapan KVL atau Kirchhoff Voltage Law ini diantaranya yang pertama tadi ada lampu tidur otomatis, kemudian ada alarm pagi otomatis, dan yang terakhir ini ada robot kepik ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.